Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Rahmat Riyadi. Saya dari Universitas Komarudin, jurusan Teknik Industri angkatan 2016. Pada hari ini saya masih menduduki semester 8 dan sekarang saya sedang mengerjakan tugas dari salah satu dosen di kampus tersebut, yaitu Pak Ririn, pada mata kuliah pengendalian dan penjamin mutu. Baiklah, kita mulai review jurnal yang diautori oleh Muhammad Ririn Rosyidi, yaitu dosen saya sendiri, dan Pak Hermanto. Dalam jurnal ini membahas tentang bandeng, di mana membahas tentang kecacatan dan tingkat kualitas bandeng di Kota Gresik, tepatnya di tempat pelelangan ikan bertempat di Desa Lumpur, Gresik. Nah, bisa kita lihat dari gambar 2 ini, kondisi ikan bandeng tersebut mengalami kerusakan atau penurunan kualitas secara fisik, yaitu warna mata ikan memerah, sisi ikan tidak lengkap, dan ini akan mempengaruhi harga jual ikan bandeng tersebut. Dalam kesegaran ikan bandeng juga mengalami penurunan. Ini haruslah diperhatikan baik pembudidayaan ikan bandeng dan juga penjualan ikan bandeng, agar perlu diperhatikan mengenai perlakuan ikan atau pengolahan ikan bandeng tersebut. Dalam jurnal ini, untuk memperbaiki masalah yang berada di tempat pelelangan ikan bertempat di Desa Lumpur, menggunakan metode 7 tool adalah alat yang digunakan untuk menganalisis suatu kecacatan produk. Alat bantu dalam pengendalian kualitas, yaitu yang pertama lembar pemeriksaan, yang kedua diagram sebar, yang ketiga diagram tulang ikan atau diagram sebab akibat, yang keempat diagram Pareto, yang kelima stratifikasi atau flowchart, yang keenam histogram, 7 peta kendali kontrol. Oke, langsung saja kita masuk di checkset atau lembar pemeriksaan. Nah, bisa kita lihat dalam 1 bulan di sini ada 5 kali pemeriksaan. Dihitung dari mulai bulan April sampai bulan Juli, yaitu selama 4 bulan. Didapat hasil total di mana jenis cacat per ekor sisi ikan tidak lengkap didapat total 2.252 ekor. Kemudian warna mata ikan memerah didapat 96 ekor. Kemudian insang ikan warna putih pucat didapat 111 ekor. Nah, ini dia presentase, tapi gak ada presentase total dari tiap bulannya. Mohon maaf, tidak perlu dibaca juga. Kemudian dilanjutkan dengan histogram. Bisa kita lihat yang paling menonjol di sini adalah jenis cacat ikan dalam bentuk sisi ikan yang tidak lengkap, yang mempunyai total 2.252 ekor. Tentunya ini sangat merugikan. Dalam bentuk kualitas sudah tidak enak dipandang, terlihat ya kurang masuk lah, tidak bisa dikatakan
barang bagus atau produk yang bagus. Nah, dilanjutkan dengan kontrol chart atau peta kendali. Bisa dilihat di sini gambar kontrol chart ikan bandeng. Nah, dilanjutkan dengan diagram struktur. Bisa kita lihat ini hampir menyentuh 8.000. Nah, kemudian dilanjutkan dengan diagram Pareto. Jadi kecocokan yang paling mendominasi tetap di sini dikatakan sisi ikan yang tidak lengkap. Ini sangat merugikan ternyata. Nah, dilanjutkan lagi dengan diagram fishbone atau tulang ikan, atau dia hubungan sebab akibat yang menyebabkan si ikan bandeng tidak lengkap. Bisa kita lihat dimulai dari proses di sini mengatakan kurangnya pengawasan dalam pengolahan ataupun cara pemanenan mungkin yang dimaksud di sini. Oke, kemudian penggunaan alat yang bervariasi. Bisa dikatakan kalau orang panen itu nggak melihat hasilnya, cuma yang dilihat itu nominalnya atau jumlah ikan yang didapat, dan nggak mungkin tidak akan peduli juga tentang masalah sisi ikan. Taunya mereka jualnya per kilo, itu kita dapat berapa gitu. Nah, pemilihan alat yang belum sesuai, bisa dikatakan begitu. Kemudian dalam bidang material, sisi ikan bandeng ini bisa dikatakan mudah mengupas dan memerlukan perlakuan khusus pada saat panen ikan. Sayangnya itu tidak terlalu diperhatikan oleh petani, maka banyak yang rusak sisinya. Dari bidang environment, medan tempuh yang tidak menentu. Nah, di sini kita lihat biasanya dari petani tambak setelah panen itu pengirimannya dari pelosok kota Gresik dibawa ke pusat, di mana tempat pelelangan itu bertempat di pusat kota Gresik, tepatnya di Desa Lumpur. Nah, itu petani kebanyakan memiliki ladang lahan atau tambak untuk bertani bandeng itu di pesisir. Jadi enggak pesisir ya, bisa dikatakan jauh lah dari tempat pelelangan. Jadi sangat berdampak dalam perjalanan yang panjang. Ikan tersebut mengalami terkena panas matahari, terkena angin, juga pasti goyang-goyang lah naik mobil itu. Nah, hebat lah ikan naik mobil judulnya. Nah, di sini dilanjutkan dengan faktor manusia. Yang paling menonjol kurangnya memperhatikan saat penangkapan ikan. Nah, ini yang saya katakan tadi. Petani tambak tidak akan peduli dengan bentuk ikan, biarpun ikan itu punya kaki atau punya telinga. Mereka hanya memperdulikan taunya kalau ikan itu dapat berapa kilo dan hasilnya berapa. Hanya itu yang dicari petani. Kemudian kurang fokus saat
pengepakan ikan. Nah, kembali lagi masalahnya yang tadi, petani ikan itu nggak akan mau peduli tentang fisik ikan, biarpun sisiknya habis, kayak taunya yang mereka dapat itu per kilo dan berapa nomilnya per kilo. Itulah yang menyebabkan sisi ikan bandeng tidak lengkap. Perbaikan analisis core cause RCA bisa dilihat. Permasalahan yang mudah mengupas. Perbaikan memberikan tempat sesuai agar tidak mudah mengupas. Memperlakukan, bisa dilihat, semua juga pasti sudah membaca lah, jadi saya tampilkan saja. Langsung saya jelaskan mengenai kesimpulan dari pengumpulan data di atas. Dengan metode 7 tool dan root cause analysis, maka peneliti dapat memberikan kesimpulan, yaitu set dapat dilihat terjadi jenis kecacatan ikan bandeng, khususnya pada sisi ikan bandeng yang mengalami cacat yang paling tinggi, yaitu 2.252 ekor ikan bandeng. Cacat insang ikan warna putih pucat sebanyak 111 ekor ikan bandeng. Cacat warna mata ikan memerah sebanyak 95 ekor ikan bandeng. Melihat tabel root cause analisis memberikan pemahaman, pengarahan, pengertian, dan metode penangkapan pada petani budidaya ikan bandeng mengenai pentingnya kualitas yang harus melalui proses yang sesuai di tempat pelelangan ikan TPI Lumpur Gresik. Di sini saya belum menangkap apa saran yang perlu dilakukan, kayaknya belum disampaikan. Dan kembali lagi, untuk masalah cacat ikan bandeng di pelelangan ikan, jika ingin memiliki hasil maksimal, mungkin bisa didapat dengan cara menaikkan harga, di mana di situ ikan bandeng dipilah atau disortir mana yang memiliki kualitas baik dan buruk, baru ditimbang sesuai kualitasnya, dan harganya pasti harus dibedakan. Karena untuk saat ini yang saya tahu, para petani tidak akan peduli hasil kualitas bandeng yang didapat. Yang mereka cari hanyalah yaitu ukuran ikan bandeng, banyaknya yang didapat, dan banyak uang yang didapat. Itu tujuan dari petani. Sekian review jurnal dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.